Kitab Kejadian pasal 31, Yakub dan keluarganya lari dari Laban. Kedengaranlah kepada Yakub anak-anak Laban berkata demikian, Yakub telah mengambil semua harta milik ayah kita, dan dari harta milik ayah kitalah ia mengumpulkan seluruh kekayaannya. Kelihatan pula kepada Yakub dari air muka Laban bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah-sudah terhadapnya. Berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu. Aku akan menyertai engkau. Lalu Yakub menyuruh orang memanggil Rahel dan Lea untuk datang ke padang, ke tempat kambing dombanya. Ia berkata kepada mereka, Aku telah melihat dari air muka ayahmu bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah terhadapku. Tetapi Allah ayahku menyertai aku. Kamu sendiri pun tahu bahwa aku telah bekerja pada ayahmu dengan segenap kekuatanku. Tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku. Namun Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Apabila ia berkata, yang berbintik-bintik akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu melahirkan anak yang berbintik-bintik. Apabila ia berkata, yang berloreng-loreng akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu melahirkan anak yang berloreng-loreng. Demikianlah Allah merenggut ternak ayahmu dan memberikannya kepadaku. Pada musim kawin kambing domba, dalam mimpi aku melayangkan pandang dan melihat bahwa kambing domba jantan yang menjantani kawanan itu berloreng-loreng, berbintik-bintik dan bertutul-tutul. Malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi itu, Yakub, jawabku, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, layangkanlah pandangmu dan lihatlah bahwa semua kambing domba jantan yang menjantani kambing domba itu berloreng-loreng, berbintik-bintik dan bertutul-tutul, sebab telah kulihat semua yang dilakukan Laban kepadamu. Akulah Allah yang di Betel, tempat engkau mengurapi tugu itu dan bernazar kepadaku. Sekarang, bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Lalu jawab Rahel dan Lea kepada Yakub, bukankah tidak ada lagi bagian atau warisan kami dalam rumah ayah kami? Bukankah kami dianggapnya orang asing karena ia telah menjual kami? Juga uang yang untuk kami telah dihabiskannya sama sekali. Tetapi seluruh kekayaan yang telah direnggut Allah dari ayah kami adalah milik kami dan anak-anak kami. Jadi sekarang lakukanlah segala yang difirmankan Allah kepadamu. Lalu bersiaplah Yakub, dinaikkannya anak-anaknya dan istri-istrinya ke atas unta. Kemudian ia menggiring semua ternaknya, segala yang telah diperolehnya, yakni ternak miliknya yang diperolehnya di Padan Aram, dengan maksud pergi kepada Ishak ayahnya di tanah Kanaan. Adapun Laban sebelumnya telah pergi menggunting bulu domba-dombanya. Ketika itulah Rahel mencuri terafim ayahnya. Yakub pun mengakali Laban orang Aram itu dengan tidak memberitahukan kepadanya bahwa ia mau lari. Ia pun lari dengan seluruh harta miliknya. Ia berangkat menyeberangi sungai Efrat, lalu berjalan menuju pegunungan Gilead. Laban mengejar Yakub. Pada hari ketiga dikabarkan kepada Laban bahwa Yakub telah lari. Dengan membawa sanak saudaranya, ia mengejar Yakub sejauh 7 hari perjalanan sampai ia berhasil menyusulnya di pegunungan Gilead. Pada waktu malam Allah mendatangi Laban orang Aram itu dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, Awas, jangan sampai engkau berbicara sembarangan terhadap Yakub. Lalu Laban sampai kepada Yakub, sementara itu Yakub telah memasang kemahnya di pegunungan. Laban dan sanak saudaranya juga telah memasang kemahnya di pegunungan Gilead. Kata Laban kepada Yakub, apa yang kau lakukan ini? Engkau telah mengakali aku dan mengangkut anak-anakku perempuan seperti tawanan perang. Mengapa engkau lari diam-diam dan mengakali aku?
Mengapa engkau tidak memberitahu kepadaku supaya aku melepas engkau pergi dengan sukacita dan nyanyian, dengan iringan rebana dan kecapi? Engkau bahkan tidak memberiku kesempatan untuk mencium anak-anakku perempuan dan cucu-cucuku. Engkau telah bertindak bodoh. Aku berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu, tetapi tadi malam Allah ayahmu berfirman kepadaku, "Awas, jangan sampai engkau berbicara sembarangan terhadap Yakub." Sekarang, kalau memang engkau harus pergi karena sangat rindu pada rumah ayahmu, mengapa engkau mencuri ilah-ilahku? Jawab Yakub kepada Laban, "Aku takut karena pikirku jangan-jangan engkau merampas anak-anakmu itu dariku. Namun, siapa yang engkau dapati menyimpan ilah-ilahmu itu, janganlah dibiarkan hidup. Periksalah di hadapan saudara-saudara kita apa saja yang ada padaku, dan ambillah milikmu." Yakub tidak tahu bahwa Rahellah yang mencuri terafim itu. Laban pun masuk ke dalam kemah Yakub dan ke dalam kemah Lea dan ke dalam kemah kedua hamba perempuan itu, tetapi ia tidak menemukan apa-apa. Setelah keluar dari kemah Lea, ia masuk ke dalam kemah Rahel. Tetapi Rahel telah mengambil terafim itu dan memasukkannya ke dalam pelana untanya dan duduk di atasnya. Laban menggeledah seluruh kemah itu tetapi tidak menemukan apa-apa. Lalu kata Rahel kepada ayahnya, "Jangan marah, tuanku, karena aku tidak dapat bangkit di hadapanmu, sebab aku sedang haid." Laban mencari dengan teliti, tetapi ia tidak menemukan terafim itu. Hati Yakub pun menjadi panas dan ia menentang Laban. Kata Yakub kepada Laban, "Apa kesalahanku, apa dosaku, sehingga engkau memburu aku? Engkau telah menggeledah semua barangku. Sekarang apa yang kau temukan dari segala barang rumahmu? Letakkanlah di sini di hadapan saudara-saudaraku dan saudara-saudaramu, supaya mereka memutuskan antara kita berdua. Selama 20 tahun ini aku bersama dengan engkau. Domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran, dan yang jantan dari antara kambing dombamu tidak pernah ku makan. Ternak yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah ku bawa kepadamu. Aku sendiri yang menggantinya. Ternak yang dicuri orang, baik di waktu siang maupun malam, selalu kau tuntut dariku. Aku dimakan panasnya siang dan dinginnya malam, dan tidur menjauh dari mataku. Selama 20 tahun aku di rumahmu. Aku telah bekerja padamu selama 14 tahun untuk mendapat kedua anakmu, serta 6 tahun untuk mendapat ternakmu. Dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham, dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah sekarang engkau membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah, dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, "Perempuan-perempuan ini anakku, anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan semua yang kau lihat di sini adalah milikku. Apakah yang dapat kulakukan sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang mereka lahirkan? Sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, dan hendaklah ada saksi antara aku dan engkau." Jadi, Yakub mengambil sebuah batu dan mendirikannya menjadi tugu. Lalu Yakub berkata kepada saudara-saudaranya, "Kumpulkanlah batu." Mereka pun mengambil batu dan membuat timbunan. Kemudian mereka makan di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, sedangkan Yakub menamainya Galed. Lalu kata Laban, "Timbunan batu inilah yang menjadi saksi antara aku dan engkau pada hari ini." Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galed. Dan juga Mizpah, sebab katanya,
Tuhan kiranya mengawasi antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau menyia-nyiakan anak-anakku atau jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang bersama kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau." Laban berkata pula kepada Yakub, "Inilah timbunan batu dan inilah tugu yang kudirikan antara aku dan engkau. Timbunan batu dan tugu ini menjadi saksi bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini untuk mendapatkan engkau, dan engkau pun tidak akan melewati timbunan batu dan tugu ini mendapatkan aku, dengan niat jahat. Allah Abraham dan Allah Nahor, Allah leluhur mereka, kiranya menjadi hakim antara kita." Lalu Yakub bersumpah demi yang disegani oleh Ishak ayahnya. Yakub kemudian mempersembahkan kurban sembelihan di gunung itu dan mengundang sanak saudaranya makan. Mereka makan dan bermalam di gunung itu. Keesokan harinya pagi-pagi, Laban mencium cucu-cucunya dan anak-anaknya serta memberkati mereka. Kemudian Laban pulang ke tempat tinggalnya. Kitab Kejadian pasal 32, siasat Yakub untuk menemui Esau. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, "Ini tentara Allah." Ia pun menamai tempat itu Mahanaim. Sesudah itu Yakub mengirim utusannya lebih dahulu menemui Esau saudaranya ke tanah Seir, daerah Edom. Ia memberi perintah kepada mereka, "Beginilah kamu katakan kepada tuanku Esau, beginilah kata hambamu Yakub, aku telah menumpang pada Laban sebagai pendatang dan tinggal di situ selama ini. Aku mempunyai lembu, keledai, dan kambing domba, budak laki-laki dan budak perempuan. Aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku supaya aku mendapat kemurahan hatimu." Kemudian utusan-utusan itu kembali kepada Yakub dan berkata, "Kami telah sampai kepada Esau saudaramu dan ia pun sedang dalam perjalanan menemui engkau bersama 400 orang." Yakub merasa sangat ketakutan dan tertekan. Ia lalu membagi orang-orang yang bersama dia beserta kambing dombanya, lembu dan untanya menjadi 2 rombongan. Sebab pikirnya, jika Esau datang menyerang rombongan yang satu sehingga terpukul kalah, rombongan yang tersisa akan luput. Kemudian berkatalah Yakub, "Ya Allah Abraham, kakekku, dan Allah Ishak, ayahku, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Aku sama sekali tidak layak menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Hanya dengan membawa tongkatku ini aku menyeberangi sungai Yordan, tetapi sekarang telah menjadi 2 rombongan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan Esau saudaraku, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu bersama anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebanyak pasir di laut yang tidak dapat dihitung karena banyaknya." Lalu ia bermalam di sana pada malam itu. Kemudian dari apa yang ada padanya ia mengambil pemberian untuk Esau saudaranya, 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Semuanya itu diserahkannya kepada hamba-hambanya, tiap kawanan tersendiri, dan ia berkata kepada mereka, "Berjalanlah mendahului aku, dan jagalah supaya ada jarak antara kawanan yang satu dengan kawanan yang lain." Ia memberi perintah kepada hamba yang paling depan, "Apabila Esau, saudaraku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu,
"Siapa tuanmu, kemanakah engkau pergi, dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu?" Jawablah, "Ini milik hambamu Yakub. Inilah pemberian yang dikirim untuk tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Ia juga memberi perintah baik kepada hamba yang kedua maupun kepada yang ketiga dan kepada semua yang di belakang kawanan hewan itu. Katanya, katakanlah kepada Esau seperti perkataanku tadi, ketika kamu berjumpa dengan dia. Kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan pemberian yang diantarkan lebih dahulu. Kemudian barulah aku akan melihat wajahnya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Demikianlah pemberian itu diantarkan lebih dahulu, tetapi ia sendiri bermalam di perkemahannya pada malam itu. Yakub bergulat dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan membawa kedua istrinya, kedua hambanya perempuan, dan ke-11 anaknya, lalu menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, kemudian seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terkilir sewaktu ia bergulat dengan orang itu. Berkatalah orang itu, "Biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Orang itu pun bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Beritahukanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu ia memberkati Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku selamat." Matahari telah terbit di atasnya ketika ia melewati Peniel, dan ia pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada daging pangkal pahanya. Yakub memutuskan untuk meninggalkan Haran setelah bertahun-tahun bekerja keras di bawah Laban, pamannya yang sering memperdayainya. Dengan restu Allah, Yakub membawa istri-istrinya, anak-anaknya, dan seluruh kekayaannya yang telah diberkati oleh Allah. Namun, kepergian Yakub tidak berjalan mulus karena Laban mengejarnya dengan marah setelah mengetahui bahwa Yakub pergi tanpa pamit. Ketika mereka bertemu, Allah campur tangan dengan memperingatkan Laban agar tidak menyakiti Yakub. Akhirnya mereka berdamai dan membuat perjanjian di Gilead, menandai awal baru dalam hubungan mereka. Kisah ini mengingatkan kita bahwa Allah menyertai umat-Nya, melindungi mereka dari bahaya dan memberikan jalan keluar di tengah konflik. Setelah meninggalkan Laban, Yakub menghadapi ketakutan yang lebih besar, pertemuannya dengan Esau, kakaknya yang pernah ia tipu bertahun-tahun lalu. Yakub sangat takut bahwa Esau masih marah dan akan membalas dendam. Dalam ketakutannya, Yakub berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah, mengakui ketidaklayakannya, tetapi memohon perlindungan berdasarkan janji Allah. Ia juga mempersiapkan hadiah besar untuk Esau sebagai tanda niat baiknya. Yakub menunjukkan sikap rendah hati dan keberanian untuk memperbaiki hubungan yang rusak. Doa Yakub mengingatkan kita untuk bersandar kepada Allah dalam menghadapi tantangan, sambil melakukan bagian kita dengan penuh tanggung jawab. Pada malam sebelum bertemu Esau, Yakub bergumul dengan seorang pria misterius yang ternyata adalah Allah sendiri. Dalam pergumulan ini, Yakub tidak menyerah sampai ia menerima berkat.
Allah kemudian mengganti namanya menjadi Israel yang berarti bergumul dengan Allah. Peristiwa ini melambangkan transformasi rohani Yakub dari seorang yang mengandalkan kecerdikan sendiri menjadi seorang yang sepenuhnya bergantung pada Allah. Kisah ini mengajarkan bahwa Allah sering memakai pergumulan hidup untuk membentuk karakter kita dan membawa kita lebih dekat kepadanya. Dengan keberanian dan iman, Yakub menghadapi masa lalunya dan melangkah menuju rencana besar Allah bagi hidupnya.